Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisentia Lingga. Saya dari kelas AKP 6B dengan NIM 2005151012, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan proposal mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian terapan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deliana SE MSI. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam dunia bisnis mempunyai satu tujuan, yaitu keuntungan atau profit. Secara umum, semakin besar sebuah perusahaan, maka akan semakin besar masalah yang akan dihadapi. Salah satu masalah yang akan dihadapi berupa pendanaan perusahaan atau yang berkaitan dengan modal. Modal yang mencukupi akan mendukung operasionalisasi perusahaan menuju keberhasilan. Sehingga sebuah perusahaan perlu memperhatikan struktur modal pada perusahaannya. Struktur modal merupakan pembelanjaan permanen dari perusahaan yang mencerminkan perbandingan antara utang jangka panjang perusahaan dengan modal sendiri yang berupa laba ditahan dan penerbitan saham. Struktur modal yang baik pasti akan memiliki dampak yang baik bagi nilai atau finansial sebuah perusahaan yang tinggi. Jika ada kesalahan dalam mengelola struktur modal, dapat mengakibatkan utang perusahaan yang besar dan membuat perusahaan tidak akan sanggup membayar utang-utang perusahaan. Masalah struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Struktur modal akan mempunyai dampak terhadap keuangan perusahaan. Kesalahan menentukan struktur modal akan berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu perusahaan, terutama jika hutang perusahaan besar, maka beban yang akan ditanggung semakin besar. Rumusan masalah yang akan saya teliti ada dua. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal? Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, mengetahui pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Yang kedua, mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Selain dari tujuan penelitian, ada juga manfaat penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan tentang penelitian mengenai struktur modal dan sebagai media belajar untuk memecahkan masalah mengenai pengaruh indikator rasio keuangan terhadap struktur modal di suatu perusahaan. Yang kedua, ada manfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan hasil penelitian mengenai struktur modal dapat menambah wawasan peneliti selanjutnya dan dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang dalam bidang yang sama. Yang ketiga, ada manfaat bagi pihak perusahaan, yaitu dapat memberikan informasi bagi manajemen yang digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan agar dapat membuat kebijakan saat menangani keadaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan mencegah perusahaan dari kebangkrutan. Yang keempat, ada manfaat bagi investor, yaitu dapat membantu untuk memberikan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi di suatu perusahaan. Kajian teoritis. Adapun kajian teoritis dari penelitian saya ini adalah yang pertama, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki pada saat jatuh tempo. Posisi likuiditas perusahaan berhubungan dengan apakah perusahaan mampu melunasi kewajibannya yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Ukuran rasio lancar yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melunasi hutang jangka pendeknya. Berkurangnya hutang jangka pendek berakibat menurunnya proporsi hutang dalam struktur modal. Keputusan struktur modal merupakan keputusan yang penting dalam perusahaan. Keputusan ini penting karena perlu mengoptimalkan return sehingga biaya yang ditimbulkan akibat keputusan pemilihan penggunaan modal dapat ditekan. Likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah rasio lancar atau current ratio.
Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan atau usaha untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya. Ini adalah ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas dan menentukan sejauh mana bisnis tersebut berhasil menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Profitabilitas merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. Tingginya biaya modal dapat diakibatkan oleh suatu keputusan yang cerdas dan cermat, sehingga dapat mempengaruhi rendahnya profitabilitas dan mengancam posisi finansial sebuah perusahaan. Menurut Atmojo dan Susilowati, indikator yang digunakan untuk menghitung profitabilitas yaitu return on equity, di mana return on equity adalah laba atas ekuitas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu menghasilkan. Yang ketiga ada struktur modal. Struktur modal mengacu pada komposisi pendanaan suatu perusahaan atau entitas bisnis, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk mendanai operasi dan investasinya. Ini melibatkan kombinasi modal sendiri atau ekuitas dan pinjaman atau utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnisnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran kembali modal sendiri. Oleh karena itu, tiap-tiap perusahaan harus mempunyai jumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Modal sendiri yang bersifat permanen akan tetap tertanam dalam perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk memelihara kelangsungan hidup dan melindungi perusahaan dari risiko kebangkrutan. Modal sendiri merupakan sumber dana perusahaan yang paling tepat untuk diinvestasikan pada aktivitas tetap yang bersifat permanen dan investasi-investasi yang menghadapi risiko kerugian yang relatif kecil. Karena suatu kerugian atau kegagalan dari investasi tersebut dengan alasan apapun merupakan tindakan membahayakan bagi kontinuitas kelangsungan hidup perusahaan. Pengembangan hipotesis. Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, di sini saya akan membuat hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian yang saya buat. Yang pertama, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Di sini, hipotesis yang saya buat yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, di mana bahwa jika likuiditas perusahaan meningkat, struktur modal perusahaan akan menurun, dan sebaliknya, jika tingkat likuiditas perusahaan mengalami penurunan struktur modal, perusahaan akan meningkat. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Hipotesis atau jawaban sementara yang saya buat adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal, di mana jika perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi, memungkinkan mereka untuk menggunakan laba ditahan sebagai sumber pendanaan perusahaan dan akan menggunakan jumlah rendah utang dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi tentang penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang saya gunakan adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melakukan kegiatan transaksi dan membuat laporan keuangan tahunan periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda.
Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian saya ini adalah purposive sampling, yang berarti sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu agar dapat menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah yang pertama, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang memiliki laporan keuangan tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap laporan keuangan selama periode penelitian 2016 sampai 2020 di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang berkaitan dengan rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data-data sekunder yang diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id dan website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu berupa informasi perusahaan-perusahaan makanan dan minuman dan laporan keuangan yang terdiri dari rasio-rasio keuangan selama periode 2016-2020. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Demikian penjelasan mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal. Terima kasih.